Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang minimum spanning tree, melanjutkan video yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu kita membahas bagaimana caranya kita mendapatkan minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma prim. Nah sekarang kita pakai algoritma yang satu lagi, Kruskal. Mirip ya, hanya sedikit perbedaannya. Oke, jadi kali ini kita pakai Kruskal. Apa bedanya? Nah, kalau algoritma Kruskal ini dia dari awal dia sebenarnya sudah mengurutkan diurutkan dari bobot yang terkecil aja gitu. Jadi dia tidak memperhatikan apakah ketika seleksi gitu ya, apakah dia itu insiden atau tidak gitu dengan si H itu insiden atau enggak sih dengan si vertex itu enggak ngelihat gitu. Pokoknya ya dia mau urutin aja semuanya gitu ya, dari yang mulai yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian ya udah diambil satu-satu gitu. Jadi misalnya ya kalau oh ya ini ngomong-ngomong ini tadi solusi yang pakai prim, nanti supaya untuk membandingkan apakah ketika kita pakai Kruskal itu kita dapatnya sama atau enggak gitu ya. Oke, nah misalnya ini, oke kita lihat ya, saya kasih warna ini, saya kasih warna ini untuk bobotnya gitu ya. Sekarang saya pengen membandingkan mana sih yang paling kecil gitu ya urutannya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, berarti itu kita langsung urutkan gitu. Ketika kita sort, maka kita akan mendapatkan yang pertama kali adalah 10 ya. Berarti kan 1, 2, ini kan 10 gitu ya. Yang kedua itu berarti kita langsung aja ini 20 gitu ya. Berarti 4, 6 itu kan 20 bobotnya. Kemudian setelah 20 berarti 15 dulu ya. Sorry. Salah. Yang 15 dulu. Berarti yang 36 dulu ya. 15, setelah itu 20, 46. Oke, setelah itu 25 ya. 25 berarti 26. Setelah itu 30, 14. Kemudian 35 ya. Wah, sama nih ini 35 aja 35. Kemudian setelah 35 ada 40. Ya, 25 ini 40. Kemudian 45, yang 15 ini 45. Terakhir ada 55. Oke, jadi dia sudah terurut ya, terurut membesar gitu. Jadi nanti seleksinya ya udah ambil aja dari yang paling atas gitu. Jadi sebenarnya pas kita ngambil itu udah O1 gitu kalau asumsinya memang sudah diurutkan. Oke, jadi nanti kita pilih yang paling kecil, berarti ini kan ya. Maka itu akan kita masukkan ke dalam himpunan solusi gitu. Jadi langsung masuk loop aja gitu. Saya tidak perlu starting point gitu karena sudah diurutkan. Jadi pasti starting pointnya ya saya ambil dari yang paling pertama aja gitu ya. Oke, jadi HS-nya itu pertama kali kan saya setel misalnya di sini HS-nya saya setel pertama kali himpunan kosong gitu. Jadi saya bisa bilang di sini HS-nya digabung dengan yang tadi pertama kali berarti yang 1, 2 gitu. Oke, jadi saya ambil P yang istilahnya ini ya. Sebentar, saya buat lebih ini. Step by step-nya supaya lebih jelas. Oke, jadi berarti saya ambil aja yang paling atas, terus saya masukkan ke himpunan solusi gitu. Oke, apakah cukup seperti itu? Sebenarnya ya kira-kira secara rough gitu ya, secara kasar tuh seperti itu gitu. Ambil yang terbesar, masukin. Nah, tapi kan sebenarnya ada tadi kan ya ada kondisi yang lain selain dia insiden gitu. Oke, jadi Kruskal ini memang tidak melihat apakah dia insiden atau enggak gitu. Tapi tetap ada satu yang harus tetap dipegang yaitu bahwa dia adalah sebuah tree. Namanya juga kita nyari minimum spanning tree ya. Jadi kalau dia tree artinya apa? Syarat yang harus dipegang adalah dia tidak boleh membentuk loop gitu. Jadi harus ada gitu ya. Misalnya tadi kita ambil berarti T-nya kita ambil yang paling pertama gitu ya. Nanti harus dicek apakah dia itu masuk loop membentuk loop atau enggak gitu. Saya tidak tulis sudut kotak dulu deh ya. Saya perlihatkan prosesnya dulu. Maka ketika saya ambil pertama kali yang 1, 2 kan itu ya, tidak membentuk loop kan ya, orang baru sendirian, maka dia akan dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Oke, gitu ya. Nah, pas kedua itu saya langsung ambil aja yang kedua. Oh, 36 gitu. Nah, kemudian kita tinggal lihat nih 36. Oke, saya gambar kali ya ini saat di sini lah ya 1, 2 kan kita sudah bikin. Nah kemudian ada 36. Nah 36 itu mana? 36 itu berarti ini ya.
Berarti ini 3 di sini, 6 di sini. Ini gitu. Membentuk ini enggak membentuk cycle enggak kan ya, berarti saya masukkan saja berarti ya HS digabung dengan 36 gitu. Oke. Nah, selanjutnya berarti ini 10, ini 15 gitu ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, ini adalah yang 46 gitu. Coba yang 46, mana 46 ini 46. Oke, berarti di sini ada 4, kemudian ada 6 dan dia 20. Nah, membentuk loop enggak kan ya? Berarti kita tetap kita masukkan lagi, berarti 46 masuk ke dalam himpunan solusi. Selanjutnya adalah fungsi seleksi akan mengambil yang 26, yang 25 ini. 26 yang ini ya. Nah, ketika kita buat begini, 26 itu berapa? 25. Apakah membentuk loop? Tidak juga gitu ya. Berarti saya masukkan ke dalam himpunan solusi gitu. Kemudian, saya masih loop nggak nih? Masih ada 1, 2, 3, 4, oh masih ada 5 kan ya, berarti kan belum selesai. Gitu. Maka saya cari lagi nih 30 nih, 14 gitu, 14 gitu. Nah, tapi ketika kalau kalian lihat 14 ini akan membentuk loop gitu. Nah, karena dia membentuk loop, maka ditolak lah ya, berarti tidak layak. Jadi ingat ya, kita kan punya fungsi kelayakan selain fungsi seleksi gitu. Maka ketika dia dicek di fungsi kelayakan, oh ini nggak layak nih, karena layak atau tidaknya tadi dia akan layak kalau tidak membentuk loop dengan HS yang udah ada gitu ya, existing HS gitu. Oke, maka tidak layak. Oke, selanjutnya apa? Ya, itu dibuang, terus kita ambil lagi yang lainnya, itu ketika 3 sama 5. Gitu. Ini masih di sini ya. 3 sama 5, nah 3 sama 5 kan tidak membentuk loop ya. Oke, jadi saya masukkan HS 35. Nah, ini sebenarnya udah berhenti kan ya? Kenapa udah berhenti? Karena sudah semua semua simpul, semua vertex sudah terhubung dengan edge satu sama lain, 1, 2, 3. Dengan udah semua gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini jadinya berapa kali nih loopnya? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh, N-1 nih kayaknya. Karena kan tadi jumlah vertexnya 6 kan ya? Ini cuma 5 kali nih. Oh, N-1. Kenapa N-1? Ini sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya gitu. Kan ya? Jadi kalau misalnya saya punya N buah vertex, maka sebenarnya cukup saya butuh N-1 edge untuk menghubungkan semua vertex tersebut gitu ya. Kalau sebelumnya kenapa N-2? Karena sebelumnya ada starting point gitu. Sementara kalau ini kan starting point itu ya dia sudah diurutkan, jadi langsung ambil yang paling atas gitu. Oke, jadi ini kalau mau pakai for berarti ya for i startnya dari 1 sampai N-1, maka saya melakukan ini gitu. Tapi ingat ini ada ada fungsi seleksi ya, ada fungsi seleksi. Yang sebelumnya juga ada fungsi seleksi sebenarnya, tapi saya tidak tulis aja gitu. Maksudnya saya bisa tulis sebagai if gitu ya, fungsi seleksi, atau bisa bilang bahwa oke, saya punya T, terus ini berarti pilih yang paling atas gitu kan ya. Pilih yang tidak membentuk cycle gitu ya. Cycle. Ini kan sebenarnya fungsi seleksi ya. Jadi sebenarnya kalau saya pengen lebih lebih terlihat seperti pseudocode itu kita pakai if gitu. If tidak membentuk cycle gitu ya yang diambil, maka saya akan masukkan ke HS. Coba ya. Coba kita bikinnya supaya lebih bagus. Jadi ingat ya, kalau greedy itu pertama ada fungsi seleksi kan ya. Fungsi seleksinya ya sebenarnya ya yang dipilih apa ya? Ya ini jangan pilih yang paling pertama gitu ya. Jadi saya ambil yang T-nya itu adalah kalau misalnya kita bilang ini adalah apa ya? E gitu. Maka kita bilang kita akan ambilnya E yang mulai dari I gitu ya. Jadi saya ambil E1, terus E2, E3, E4 gitu ya. Gini kali ya. Oke, ini sebenarnya macam-macam cara nulisnya. Ada juga yang nulisnya misalnya nggak T, tapi saya tulisnya bentuknya karena dia kan pasti kan 2 vertex gini ya. Ada juga yang nulisnya gini, UV gitu. Ya. Jadi ambil E ke I gitu ya. Yang ini berarti yang paling pertama. Kemudian saya simpan vertex yang pertama saya simpan di U, vertex yang kedua disimpan di V gitu. Kalau dalam kasus ini berarti U-nya isinya 1, V-nya isinya 2 gitu. Bisa juga gitu. Jadi nulisnya disesuaikan saja dengan ke preferensi kalian gitu ya.
Tapi memang ada standar-standar tertentu gitu, jadi supaya orang yang bacanya ngerti gitu. Kalau terlalu tidak biasa disebutkan itu nanti yang bacanya gitu ya, yang mereka saya nggak ngerti gitu, ini apa maksudnya gitu. Kayak kira-kira seperti ini. Nah, kemudian nanti ini kan fungsi seleksi kan ya, tinggal ambil aja gitu ya. Maka nanti akan ada fungsi apa? Fungsi ini. Setelah diselect, kita periksa kan ya, itu namanya fungsi kelayakan gitu. Visible nggak nih gitu. Fungsi kelayakannya ya dicek aja. Kalau misalnya si UV ini gitu ya tidak membentuk, ini sih kata-kata aja lah nggak apa ya, tidak membentuk cycle gitu ya terhadap yang ada di HS gitu ya. Ini HS-nya pertama kali saya sekali, maka saya akan masukkan gitu HS-nya, saya masukkan jadi digabung dengan si UV yang terpilih tadi. Atau tadi UV-nya saya bisa ganti jadi T atau apa. Selesai. Udah gitu aja ya. Jadi saya akan melakukan hal yang sama sebanyak kalau ini sampai N-1. Ya mungkin kalau mau lebih ini lagi ya, lebih kan kalau N itu saya harus kasih asumsi bahwa N itu jumlah apa. Karena kalau misalnya array kan biasanya datanya cuma satu aja kan ya. Jadi N itu jelas itu adalah jumlah data yang terdapat di dalam array. Nah sekarang kalau di graph itu N itu agak ambigu karena N itu apa, jumlah vertex atau jumlah edge. Kan sama-sama ini ya, beda kan ya, jumlah vertex ada 6, jumlah edge ada berapa, saya nggak tahu, coba dihitung sendiri ya. Ini ada ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Berarti kan jumlah edge-nya ada 9, jumlah vertex-nya ada berapa? Tadi 6 gitu. Nah, N ini jumlah apa? Kan jumlah vertex. Kalian bisa buat asumsi gitu ya, bilang bahwa let N sama dengan jumlah vertex, atau sebenarnya saya juga bisa tulis ini bukan sebagai N, tapi kita bikin sejumlah V aja gitu. Bisa juga begitu. Ya. V terus dikasih garis di kanan kirinya itu disebutnya sebagai jumlah vertex gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Oh iya, saya tadi mau ngecek ya, sama atau enggak gitu ya. Coba kita lihat. Sama ya. Saya kayaknya ada versi bagusnya. Jadi ini adalah yang ini tadi kan pakai print, yang ini pakai print. Nah, kalau misalnya ditanya bobotnya, oh ini nih bobotnya berarti dapat 105 yang dianggap sebagai minimum spanning tree. Jadi kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk menyambungkan semua vertex itu 105 gitu biaya minimumnya. Nah, bentar. Oke. Mungkin sebelum masuk ke kompleksitas saya akan berikan di video yang berbeda. Itu kira-kira ya kapan saya pakai prim, kemudian kapan sih saya pakai kruskal gitu ya. Nah itu tergantung kebutuhannya. Tapi kalau misalnya kita lihat kekurangannya, misalnya kekurangan prim dari kruskal itu apa sih gitu ya. Kenapa kok kita butuh algoritma yang satu lagi, kenapa sih nggak cukup prim aja gitu ya. Nah kalau kalian lihat, kalau prim itu tidak bisa diaplikasikan ke graf yang putus gitu ya. Maksudnya grafnya tuh harus nyatu. Jadi kalau misalnya saya punya graf saya tuh gini gitu ya. Nah, anggap saya punya graf kayak gini gitu ya. Graf sederhana. Maka saya tidak bisa pakai primnya ini. Kenapa? Karena anggap misalnya ini 3, 1, ini 5 gitu ya. Oke, maka saya ketika saya pilih yang ini gitu ya sebagai starting point, maka saya tidak akan pernah ketemu edge yang nyambung ke sana gitu sebenarnya kan ya. Nggak akan mungkin saya dapat edge yang nyambung ke sana, karena prinsipnya prim itu adalah ketika dia seleksi gitu ya, maka yang dia seleksi adalah yang terkecil tapi yang insiden dengan itu gitu kira-kira. Jadi nah masalahnya ini kan nggak insiden gitu karena putus gitu ya. Sementara kalau kruskal itu nggak masalah gitu karena dia kan diurutkan gitu. Jadi dia tidak lihat tuh insiden atau enggak. Paling itu sih bedanya ya.
kelihatan. Oke. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bahas terkait, ini kan greedy ya. Kita akan bandingkan seperti biasa dengan brute force gitu ya. Apakah greedy memang lebih lebih cepat gitu dilihat dari kompleksitas dibandingkan dengan brute force. Kira-kira seperti itu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.